Oke, sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di YouTube channel saya, Joni Motovlog. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan pastinya dalam keadaan sehat walafiat. Pada akhir-akhir ini, YouTube digegerkan dengan informasi perpajakan ya, dan saya sendiri mendapatkan email dari pihak YouTube 12 jam yang lalu ya teman-teman, dan isinya tentang perpajakan. Nah, isinya seperti ini teman-teman. Kami menghubungi Anda karena Google akan diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memungut pajak Amerika Serikat atas pembayaran kepada kreator di luar Amerika Serikat. Mulai tahun ini, paling cepat Juni 2021, selama beberapa minggu ke depan, kami akan meminta Anda untuk mengirim informasi pajak Anda di AdSense untuk menentukan dengan tepat besarnya potongan pajak jika berlaku. Jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga 31 Mei 2021, Google dapat diwajibkan memotong hingga sebesar 24% dari total penghasilan Anda dari seluruh dunia. Nah, di sini maksudnya teman-teman, jika kalian tidak mengirimkan informasi pajak sampai batas waktu yang ditetapkan oleh pihak YouTube, yakni tanggal 31 Mei 2021, maka nantinya Google AdSense akan memotong pajak hingga sebesar 24%. Oke, next. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Apa yang harus saya lakukan? Mengapa peraturan ini diberlakukan? Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap penghasilan saya? Oke. Setelah itu kita lanjut ke Google AdSense ya teman-teman. Nah, di sini kita nantinya akan menemukan tampilan seperti ini ya teman-teman, kelola info pajak, atau teman-teman juga bisa klik di notifikasi Google AdSense sama juga, dan di kiri pojok atas ya, di angka 3 ini nanti setelah itu teman-teman klik pembayaran. Nah, di sini saya sudah klik pembayaran, jadi sudah langsung ya tambahkan info pajak. Untuk tampilan yang pertama kita klik terlebih dahulu, nantinya akan keluar email, kita klik saja. Nah, untuk tampilan yang pertama seperti ini teman-teman, info pajak Amerika Serikat. Nah, di sini untuk penjelasannya sudah lengkap sekali ya, dan apa jenis akun Anda. Nah, di sini ada pertanyaan perorangan atau non individu atau entitas. Di sini jelas saya perorangan ya, bukan non individu, jadi kita klik perorangan. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Ini pertanyaan sangat mudah sekali ya, jelas tidak. Oke, kita klik lagi. Nah, untuk pertanyaan ketiga, pilih jenis formulir pajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan. Dan untuk yang pertama ada W8 BEN. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Yang kedua, W8 ECI. Formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-AS. Ini sudah jelas bukan ya teman-teman untuk yang kedua ya. Jadi kita pilih yang pertama. Mulai formulir W8 BIN. Oke. Kita klik negara pengguna, yakni Indonesia ya. Indonesia. Nah, nomor identifikasi wajib pajak adalah nomor pemrosesan pajak yang diwajibkan oleh IRS untuk beberapa formulir pajak. Maksudnya di sini itu kalau di kita mungkin namanya NPWP ya teman-teman. Nah, maksudnya begitu. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai NPWP bisa diisi ya di sini untuk nomor NPWP-nya. Karena saya sudah punya, jadi saya tinggal mengisi sendiri ya.
tinggal memasukkan untuk nomor NPWP-nya. Ini dimaksudkan agar jadi untuk potongannya lebih ringan teman-teman jika kita sudah mempunyai NPWP ya. Makanya di sini sudah dijelaskan oleh Google AdSense sendiri nomor identifikasi wajib pajak. Jika teman-teman belum mempunyai NPWP, diusahakan membuat terlebih dahulu ya NPWP-nya agar nantinya untuk potongan pajaknya lebih ringan daripada yang tidak mempunyai NPWP, akan lebih lumayan sih. Nah, setelah sudah selesai, next ya, kita isi alamat terlebih dahulu teman-teman. Untuk yang ketiga, perjanjian pajak. Nah, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Nah, lanjut kita jawab pilih iya saja, karena seperti yang saya barusan nonton ya dari kreator YouTube tentang cara perpajakan, bahwasanya dia pernah membaca kalau untuk negara kita Indonesia sudah mengklaim perjanjian dengan negara AS ya. Jadi kita klik saja dan negara kita sudah pilih Indonesia, begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya Anda mungkin dikecualian untuk memiliki potongan pungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di AS. Pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis tertentu. Pilih semua yang berlaku Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa datang yang mungkin Anda rencanakan keluar dari produk Google. Nah, kita klik semuanya saja teman-teman. Untuk yang pertama, layanan AdSense ya, kita klik. Nah, di sini juga ada pasal. Klik pasal untuk pemotongan pajak. Nah, maksudnya begini teman-teman. Jika kalian seperti yang sudah saya lakukan seperti tadi ya untuk NPWP, maksudnya jika teman-teman sudah mempunyai NPWP, nantinya akan ada di tarif pemotongan pajak ini ada pilihannya sendiri. Yang pertama 0% dan yang kedua 30%. Nah, kita pilih 0%. Tetapi jika teman-teman belum mempunyai NPWP, maka untuk tarif pemotongan pajaknya pilihannya cuma satu, yaitu 30%. Ya, jika memang teman-teman waktunya longgar, usahakan untuk membuat NPWP ya. Oke, kita pilih tarif 0% ya. Nah, kita checklist ya. Nah, untuk yang kedua, next, dan pilihannya sama, pasal, tapi pasalnya berbeda. Oke, kita klik dan tarif pemotongan pajaknya. Nah, ini juga ada dua teman-teman. Jadi ada yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Kita tentunya pilih 10% dong, ya kan? Oke, untuk yang ketiga, nah sebelum sesudah kita pilih, kita checklist terlebih dahulu, awas lupa ya. Nah, yang ketiga sama teman-teman, kita pilih pasal dan ayatnya. Nah, untuk tarif pemotongannya sama teman-teman, ada pemilihannya ya kan, ada pilihannya. Jadi kita pilih yang 10% kan. Setelah itu next, kita checklist. Nah, selanjutnya kita klik saja teman-teman. Ini kita tahap keempat ya, pertinjau dokumen. Nah, di sini pertinjau dokumen seperti ini teman-teman. Ini adalah cara dokumen yang Anda buat ya. Anda akan dibuat tinjau 4 PDF dan konfirmasi informasi Anda. Oke, kita checklist ya. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen itu sudah benar dan lengkap. Nah, berikutnya setelah itu ini sertifikasi, ini nanti teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian, kalau saya menyatakan bahwa saya telah memeriksa informasi dalam formulir ini. Nah,
tanda tangan ya, tanda tangan. Nama lengkap ya teman-teman, nama lengkap resmi ya. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, kita jawab iya dong. Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi form ini atas nama saya sendiri, ya kan? Next ya. Sudah. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google AS? Kita jawab tidak ya teman-teman. Nah, kita checklist. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS. Nah, ini sudah betul kan, di luar AS. Memang kita di Indonesia ya. Dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar AS. Sudah betul ya, karena memang kita berdomisili di Indonesia. Nah, yang terakhir teman-teman, pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Oke, untuk pilihannya ini ada dua. Untuk yang pertama, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya sudah menerima pembayaran. Nah, karena saya di sini belum pernah menerima pembayaran tapi sudah dimonetisasi, jadi saya pilih yang pertama ya teman-teman. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran, gitu ya. Nah, untuk statusnya seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah kita sudah mengirimkan informasi pajak, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, di status disetujui film dan TV 10%, ini 10% sertifikat aktivitas di luar Amerika Serikat. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya untuk tutorial cara memasukkan informasi pajak terbaru di YouTube 2021. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jangan lupa ya untuk subscribe atau subscribe jika memang video ini bermanfaat, like dan share. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.